Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal perhitungan kimia, spesifiknya tentang senyawa hidrat. Kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 5 soal yang mau saya bahas, semuanya soal esai, dan langsung aja saya mulai. Oh ya, ini pengantar singkat saja ya. Yang namanya senyawa hidrat itu senyawa yang masih mengikat sejumlah air kristal. Jadi sekian molekul air. Jadi bisa dikatakan penampakannya itu tidak 100% kering. Masih kayak ada basahnya gitu lah ya. Karena masih ada air kristalnya. Nah, gimana caranya memisahkan si hidrat tadi dengan airnya, air kristalnya? Kita bisa dilakukan dengan cara pemanasan. Contohnya ini, CuSO4, dia masih mengandung atau mengikat 5 molekul H2O. Dipanaskan. Nah, ini sisa kristal realnya, kristal keringnya, sorry. Dan ada air kristal yang menguap. Gitu ya. Jadi reaksinya sederhana. Tapi reaksi ini bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal senyawa hidrat ini. Kita coba ya perhitungannya. Nomor 1 ada 3,94 gram garam hidrat kalsium klorida. Dipanaskan sampai semua airnya menguap. Lalu jika tersisa dari garam anhidrat tersebut sebanyak 2 gram, tentukan rumus dari garam hidrat tersebut. Sebenarnya tujuan soal ini adalah cari aja berapa nilai dari air kristalnya gitu, supaya bisa tahu rumus dari garam hidratnya. Nah, jadi gini, kalsium klorida ini wajib tahu ya. Wajib tahu rumusnya. Ya kalau enggak udah pasti salah nanti ke bawahnya semuanya. CaCl2 karena hidrat masih mengikat sejumlah H2O. Lalu ini dipanaskan sehingga terpisahlah si CaCl2 dengan sejumlah molekul air H2O-nya. Nah, hidratnya ini yang hidrat ya, masih ada airnya. 3,94 gram. Lalu katanya tersisa garam anhidrat tanpa air yang kering, yang ini. Sebanyak 2 gram. Otomatis kalau kita tahu berapa hidratnya, berapa anhidratnya, berarti kan kita bisa tahu berapa gram airnya. Tinggal selisih aja. 3,94 dikurang 2. 1,94 gram. Sekali lagi ya, target kita nih cari X ini. X di sini adalah koefisien dari H2O. Gitu ya. Sedangkan CaCl2 koefisiennya 1. Nah, jadi 1 banding X ini adalah perbandingan koefisien yang juga perbandingan mol. Bukan perbandingan massa. Karena kita yang ready itu massanya. Jadi, supaya jadi mol, massa ini kita harus bagi dengan mR. Jadi CaCl2 kita bagi 2 gram bagi mR dari CaCl2. Ca 40. 1 Cl 35,5. Kalau 2 Cl-nya 71 kan? 71 tambah 40 111. Gini. Untuk H2O familiar sekali ya, H2O itu mR-nya 18. Saya dapat ini 0,018 mol dan airnya 0,107 mol. Nah, kalau angkanya jelek-jelek seperti ini, saran saya bagikan saja keduanya dengan yang lebih kecil. 0,018 dengan 0,107 yang lebih kecil kan 0,018 ya. Ini bagikan aja dengan 0,018. 0,018. Ini pasti 1. Nah, ini saya dapat 5,98. Pembulatan 6. Kembali lagi tadi, perbandingan mol. Ini kan mol ya, 1/6. Sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kan ketahuan X-nya berapa? 6. Maka sebenarnya hidrat tersebut rumusnya adalah CaCl2 6 H2O.
Gitu ya cara ngerjainnya ya. Oh ya, satu lagi. Ini memang pembulatan ya, tapi ada orang yang tulis di sini 0,02. Ini jadi 0,1. Jadi perbandingannya 1:5. X-nya 5. Ada yang buat 0,1, 0,01 dengan 0,1. Jadi 1:10. Jadi tergantung yang ngerjain sebenarnya ya, mau pembulatannya seperti apa. Tapi saya pakai di sini dengan angka yang ikuti koma-koma terkecilnya saya pakai, saya dapat 6. Oke. Lanjut nomor 2. 3,19 gram CuSO4 anhidrat. Nah, ini yang kering ya. Dibiarkan pada suhu ruang yang terbuka sehingga setelah tercapai kesetimbangan diperoleh senyawa CuSO4 yang hidrat 4,99 gram. Tentukan rumus senyawa hidrat tersebut. Jadi case kedua ini bisa dikatakan terbalik dengan case 1. Ya, jadi kalau case 1 itu senyawa hidratnya dipanaskan. Tapi kalau di sini si CuSO4 yang anhidrat dibiarkan kan pada suhu ruang terbuka, nanti dia akan mengikat sejumlah air. Tercapai nanti kesetimbangan menghasilkan CuSO4 X2O yang hidrat. Anhidrat, hidrat. Masukkan angka-angkanya, CuSO4-nya 3,19 gram, hidratnya 4,99 gram. Pasti H2O-nya juga dapat ya masanya, tinggal kurangkan saja. 4,99 kurang 3,19. 1,8 gram. Komposisi massa dari masing-masing zatnya ini ya. Lagi-lagi pasti kita harus menentukan X ini. X di situ adalah koefisien H2O. CuSO4 koefisiennya 1. Jadi perbandingan CuSO4 dengan H2O adalah 1:X untuk koefisiennya. Maka molnya juga akan segitu. Tapi kita cuma ready massa. Nah, jadi massa ini kita harus bagi dengan MR masing-masing. Paling gampang H2O 18. CuSO4 ngitung. Cu63. S32. O16 tapi ada 4. 64 ya. 159. Taruh di sini 159. Hasilnya ini saya dapat 0,02 mol. Ini udah jelas 0,1 mol. Kalau mau gampang bagi aja semua dengan 0,02. Bagi dengan yang terkecil ya. Dapatlah ini 1:5. Tadi koefisiennya 1:X. Maka ketahuan X sama dengan 5. Jadi CuSO4 5, H2O lah hidratnya. Oke, mudah-mudahan makin bisa ya. Nanti 3, 4, 5 harusnya lebih mudah. 3. Pada sebuah label botol tertulis Na2CO3, kadar airnya 14,5%. Nah, ini variasi juga ya, soal variasi ya. Tentukan rumus garam hidrat senyawa tersebut. Polanya sama aja, Na2CO3 yang masih punya air, yang masih mengikat sejumlah air, dipanaskan, Na2CO3 yang anhidrat dengan sejumlah air. Ini 14,5%. Jadi air kristalnya yang 14,5% ya. Yang namanya persentase pasti awalnya 100 kan totalnya. Maka si Na2CO3 tinggal selisihnya aja. 100 kurang 14,5. 85,5%. Gimana mengubah persen jadi massa gitu kan? Karena yang dari tadi kan kita pakai massa gitu. Apa-apa. Jadi anggap aja si hidratnya Na2CO3-nya X2O ini 100 gram. Jadi otomatis semua persen ini berubah menjadi gram, ya kan?
14,5% berarti 14,5 per 100 kali 100. Ya jadi 14,5. Gitu ya strateginya. Jadi anggap aja 100 gram. 1 kilo boleh nggak gitu. 10 gram boleh nggak? Boleh. Tapi makin ribet perhitungannya. Jadi cari 100 gram supaya langsung habis dengan persen. Lagi kita menentukan X, berarti sini ada koefisien 1. Kita nggak bandingkan gram atau massa, kita bandingkan mol. Bagi MR masing-masing. Na2CO3. Na23, kalau ada 2, 46 ya. C12, oh 16, tapi ada 3, 48. 106. MR dari Na2CO3. Ini hitung-hitung, ini 0,80 sekian. Ini juga sama, 0,80 sekian. Jadi bisa dikatakan ini adalah 1:1. Koefisiennya 1:X. Ketahuan, X-nya sama dengan 1. Jadi senyawanya adalah Na2CO3, 1 molekul H2O. Satunya nggak perlu ditulis ya. Selesai untuk yang ketiga. 4 polanya sama, 5 gram hidrat tembaga 2 sulfat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Setelah dipanaskan, padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk 3,2 gram yang tertinggal ya. Maka rumus garam hidrat tersebut apa? Tembaga 2 sulfat CuSO4 X H2O. Ini hidratnya. Dipanaskan, tertinggallah si anhidratnya. Lepaslah H2O-nya, air kristalnya. 5 gram hidratnya, 3,2 gram anhidratnya. Pasti air kristal atau H2O-nya tinggal selisihnya saja. 5 kurang 3,2, 1,8 gram. Lagi-lagi mau cari ini. Koefisien dari si H2O. CuSO4 koefisien 1. Massa-massa ini bagikan saja dengan AR-nya langsung. MR-nya sorry. H2O 18 ini langsung ketahuan 0,1 mol. CuSO4 ngitung lagi. 63 S32 1O16, kalau ada 4, 64. 159. Ini saya hitung sekitar 0,02 mol. Bagikan aja dengan yang paling kecil 0,02, 0,02. 1, 5. Koefisiennya 1, X. Berarti X sama dengan 5. CuSO4 5H2O. Last one, nomor 5. Mudah-mudahan ini makin gampang ya dikerjain ya. 8,6 gram garam hidrat dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Terbentuk 6,8 gram CaSO4. Tentukan rumus garam hidrat tersebut. Kita nggak dikasih tahu garam hidratnya, tapi kan kita dikasih tahu garamnya ya, kristalnya yang terbentuk. Udah pasti hidratnya adalah CaSO4X H2O. Dipanaskan CaSO4 dan X H2O. 8,6 gram dan CaSO4-nya 6,8 gram. Berarti 8,6 kurang 6,8, 1,8 gram ya. H2O paling gampang 18, 0,1. 6,8 bagi, hitung lagi, Ca40 S32
O16, 16 kali 4 ya, 64. 6, 136. Pindahkan ke sini. Saya dapat 0,05. 0,05 dengan 0,1 kan itu 2 kali lipatnya itu ya, si 0,1-nya. Berarti 1/2. Koefisien 1/, X. X sama dengan 2. CaSO4 2H2O. Oke, selesai ya soal-soal perhitungan kimia tentang senyawa hidrat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf, kesalahan kekurangan cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.